Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman OTT Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut kita selama berpuasa. Banyak kebiasaan yang tanpa disadari bisa berdampak buruk pada kesehatan gigi kita, mulai dari pola makan kita, cara menyikat gigi kita, hingga mitos-mitos yang masih sering dipercaya masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini secara mendalam, kita kedatangan narasumber spesial, seorang dokter gigi yang tak hanya ahli di bidangnya, beliau adalah Dr. Lutfia Sabudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Lutfia dan alhamdulillah saat ini juga diamanahkan sebagai Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Palu. Oh, gitu yang anggotanya sekitar 170. Wow. Dari Palu, Sigi, Poso, Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Dan alhamdulillah saat ini saya juga diamanahkan sebagai wakil rektor di Universitas Al Khairat Palu. Nah, tahan dok. Oke. Kita akan sampai situ. Untuk kita lebih tahu, lebih jelasnya lagi, lebih mendalam, kita langsung ngobrol, berbincang-bincang di ruangan praktek Bu Dr. Lutfia Sabudin. Langsung, ayo guys. Let's go. Let's go. Nah, Bu Dokter, sebelum kita masuk, nih, boleh diperkenalkan sedikit para stafnya. Ini Kak Ani, ini Kak Nur yang selalu standby dan selalu senyum dalam melayani pasien. Asik. Ini ada Kak Emi sebagai asisten apoteker. Nah, itu dia. Oke, ayo guys, ikuti kita sampai ke ruangannya Bu Dokter. Let's go. Oke. Nah, silakan. Iya, silakan masuk. Silakan diperkenalkan Bu Dokter. Ini Kak Dani dan saya juga dibantu sama Dokter Gigi Ilya. Sebenarnya menyikat gigi cukup perlahan, perlahan, step by step, semua permukaan disikat. Tapi ada harus dikasih ompong. Ya, hidup sehari-hari kadang memandang enteng. Jangan setelah sahur tidur nggak menyikat gigi gitu. Gigi bersusun itu ada beberapa faktor. Pengetahuan kesehatan gigi saya dengan masyarakat. Jadi menyikat gigi itu cukup perlahan-lahan aja. Selamat datang Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol berbincang bersama kami di tim OTT Podcast Kota Palu. Saya juga senang diajak untuk bisa sharing. Ya, keren. Ilmu kesehatan gigi dan mulut. Mantap Dokter. Ini buat saya suatu kebanggaan Dokter. Perdana buat kami. Oke. Ya kan, bisa langsung berbincang kepada Bu Dokter Lutfia. Asik. Sebagai berprofesi dokter gigi di Kota Palu. Nah, Bu Dokter Lutfia. Oke. Saya coba ingin bertanya nih kepada dokter. Nah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, ya kan? Nah, tetapi juga bulan yang seringkali membuat orang lalai dalam merawat gigi. Seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan gigi dan mulut, Bu Dokter? Nah, bisa dijelaskan, Bu Dokter? Oke, jadi memang di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah ya. Ya. Berpuasa dan memang dianjurkan untuk makan yang manis-manis. Oh, yang manis-manis. Ya kan. Tapi memang ya namanya kalau kita lagi berpuasa itu rasanya pingin apa aja dimakan gitu kan. Termasuk juga langsung ini minum yang dingin-dingin ya. Oh iya. Itu biasanya juga berdampak terhadap gigi ya. Apalagi terhadap gigi-gigi yang sensitif sehingga biasanya ketika makan yang manis atau minum yang dingin kadang membuat gigi-gigi tersebut terasa ngilu gitu. Terasa ngilu. Iya. Oh wis. Berarti memang itu dianjurkan kalau di saat bulan Ramadan ya. Iya. Siap. Nah, oke Dokter. Apa masalah kesehatan gigi yang paling sering dialami pasien selama di bulan puasa ini? Oke.
Ya memang kadang saya sudah biasanya sering menyampaikan kepada pasien-pasien saya selain di hari-hari biasa, Iya. untuk di bulan Ramadan juga tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dengar itu guys. Iya. Nah, oke. Oke. Jadi hari biasa di bulan Ramadan tetap kesehatan paling utama. Dijaga. Ya. Bukan serba apa orang bilang ya, sembrono ya. Iya. Sembral. Ya silakan. Dan yang paling prinsip itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yaitu dengan cara menyikat gigi. Menyikat gigi, oke. Saya selalu mengingatkan kalau tidak di bulan Ramadan, menyikat gigi itu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi kita kan biasanya pasti kalau menyikat gigi itu di pagi, di saat mandi. Sepakat, Ya, betul. Ya. Tapi seharusnya walaupun di saat mandi menyikat gigi, Ya. sesudah sarapan menyikat gigi. Seharusnya ya, Seharusnya. kotoran. Karena kalau kenapa sesudah sarapan, nanti kan akan bertemu lagi menyikat giginya sore atau di malam hari. Itu sudah akan melewati 4-6 jam, itu namanya critical horizon. Jadi sisa-sisa makanan yang nempel di permukaan gigi itu sudah dapat mengalami proses-proses yang akan mengeluarkan asam yang dapat merusak gigi, terutama pertama lapisan email. Tapi untuk di bulan Ramadan, saya selalu mengingatkan menyikat gigi itu setelah sahur. Setelah sahur, oke. Kan kita makan sahur tuh, nanti kita menyikat gigi lagi sore atau malam mau tidur. Jadi dianjurkan sahur, jangan habis sahur langsung tidur. Ya, jadi betul. Kebanyakan orang begitu. Ya, pokoknya tidur gitu kan. Apakah memang karena sudah malam ngantuk, sadar. Gitu ya. Saya secara pribadi biasanya saya nggak tidur dulu, saya menunggu sholat subuh. Ya. Di saat itu saya menyikat gigi, sholat, ya biasanya saya sholat di masjid sekalian olahraga gitu kan. Luar biasa. Baru memang menyikat gigi, ya pasti biasanya di pagi hari sebelum kita beraktivitas kita menyikat gigi lagi gitu. Dan yang paling penting juga malam sebelum tidur. Oh gitu ya. Karena kalau kita tidak menyikat gigi, sisa-sisa makanan itu akan menempel di permukaan gigi dan itu akan berproses mengeluarkan asam dan salah satunya akan melunakkan email gigi dan itu adalah pertanda pertama sekali kerusakan gigi terjadi. Oh begitu ya. Bukan karena faktor biasa orang makan coklat. Iya benar, makan coklat, makan manis-manis dan dibiarkan terlalu lama di permukaan gigi dan tidak dibersihkan, itu akan terjadi kerusakan. Saya salah satu dokter yang tidak melarang makan coklat atau es krim, yang penting rajin menyikat. Oke, begitu. Oke guys, dengar itu guys. Nah, hati-hati, jangan dipandang enteng itu sikat gigi. Iya. Oke, Bu Dokter, saya coba ingin melanjutkan topik lagi. Ya. Nah, Bu Dokter, apakah pola makan saat sahur dan berbuka ya mempengaruhi kondisi gigi dan gusi? Nah, itu gusi itu. Gimana Ya, Dokter? sebenarnya memang pola makan sahur dan pas berbuka kembali lagi memang kan kita makan yang manis-manis, tapi seharusnya juga sebaiknya juga tetap sesuai dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat, 5 sempurna. Oh ya, benar. Tambah susu. Iya. Ada lagi gizi seimbang sekarang istilah di Kementerian Kesehatan itu isi piringku. Maksudnya itu Bu Dokter gimana? Jadi yaitu makanan kita itu ya ada karbohidratnya, ada sayur-sayurannya, sayur-sayurannya, ada proteinnya. Tambah juga kita mengkonsumsi buah-buahan. Kenapa? Karena sayuran, buah-buahan itu kaya akan serat. Jadi pada saat proses pengunyahan itu kan, makanya kan di dalam Islam pun kita kalau makan jangan satu kali makan langsung makan. Jadi harus dikunyah. Malah ada yang bilang sampai berapa puluh kali ya, walaupun kita kayaknya tidak harus dihitung gitu kan. Nah, tapi dengan kita makan makanan berserat sayuran, juga buah-buahan, sebenarnya itu juga membantu membersihkan gigi kita dengan proses pengunyahan. Kenapa? Karena pada saat proses pengunyahan itu
keluar air liur. Luar Itu negeri. bersifat self cleansing atau membersihkan gigi. Oh, Nah. baru tahu saya. Makanya biasanya pasien kalau ada karang giginya di satu sisi, itu saya suka tanya, pernah dipakai ya ini giginya di sebelah kanan? Iya, akan ada yang lubang, ketahuan karena biasanya di sisi tersebut karang giginya akan lebih banyak tumbuh, muncul daripada yang di tempat yang digunakan. Wow. Jadi ya dianjurkan pada saat bulan Ramadan, sahur, buka makanannya tetap terus ada gizi seimbang gitu. Siap. Kadang mohon maaf kita buka puasa biasa kalap kan, mau ini. Itu juga Kalap ya. Apalagi lagi puasa, aduh kayaknya mau makan ini. Semuanya pingin dimakan gitu. Oh iya, sepakat sih, itu juga sih. Nah, kalau bagaimana cara terbaik menjaga kesehatan gigi saat puasa, terutama dengan perubahan pola makan dan minum? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya tidak dilarang untuk kita mengkonsumsi makanan yang manis, karena memang malah Rasulullah menganjurkannya, termasuk berbukalah dengan yang manis-manis, salah satunya kurma, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting itu mungkin agak bosan juga orang mendengar saya selalu mengingatkan menyikat gigi, karena salah satu faktor terjadi kerusakan gigi itu ya apabila sisa-sisa makanan menempel itu lebih dari 4 sampai 6 jam gitu ya. Jadi dikurangi juga makan yang terlalu manis atau yang lengket-lengket gitu. Yang lengket. Apalagi kita makan manis, lengket, dan habis taraweh udah ngantuk dan sikat gigi, ya itu sangat berpotensi terjadi kerusakan gigi gitu. Wah keren. Kalau ini Bu Dokter, seberapa efektif penggunaan siwak dibandingkan sikat gigi biasa untuk menjaga kebersihan mulut selama Ramadan? Ya. Sebenarnya siwak juga sangat bagus ya pada zaman Rasulullah. Tapi kan barangkali di sini tidak selalu siwak itu kita dapatkan ya. Nah, kalau dari umroh atau pada saat umroh di sana banyak dijual. Kalau di sini kan mungkin ada di tempat-tempat tertentu. Jadi sebenarnya kalau memang menggunakan siwak boleh, tapi kita menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi juga sangat dianjurkan. Gitu. Dan biasanya kan pasien atau teman-teman saya bertanya, pasta gigi apa yang baik? Sebenarnya yang digunakan atau yang beredar di pasaran itu rata-rata sudah mendapatkan izin Balai POM dan sudah memenuhi syarat. Tapi yang paling penting lagi dengan menggunakan cara menyikat gigi lagi. Itu dia. Cara menyikat gigi. Saya selalu menyampaikan, sebenarnya kemarin saya di TVRI saya peragakan ada pentom yang saya peragakan bagaimana cara menyikat gigi, yaitu semua permukaan gigi itu harus disikat. Jangan satu kali atau keras sekali ya, itu justru merusak gusi. Nah, jadi sebenarnya menyikat gigi cukup perlahan, step by step, semua permukaan disikat dan jangan terlalu keras. Dan terakhir lidah disikat. Nah, makanya dianjurkan kalau menyikat gigi itu di depan cermin. Nah, makanya kalau wastafel itu kan ada cermin, salah satunya ketika kita menyikat gigi itu menggunakan cermin. Oh, itu fungsinya cermin. Fungsinya. Biasanya kan kalau kita kebanyakan tidak tahu aturan atau prosedurnya gimana, dokter. Jadi cermin itu fungsinya untuk cukur jenggot. Ya, itu juga. Tapi salah satunya juga menyikat gigi sebaiknya di depan cermin. Siap, dokter. Semua permukaan. Minimal 2 kali sehari. Bukan, tidak harus habis makan sikat gigi. Tidak, minimal 2 kali sehari. Itu yang seperti saya sampaikan. Kalau hari biasa pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur, atau setelah sahur dan malam sebelum tidur, itu. Tapi tidak harus setiap makan. Kan critical horizon itu kalau sudah lebih 4 sampai 6 jam.
Ada pengaruh yang spesifik kan, dokter, kalau seandainya kita sikat gigi melebihi dari 2 kali dalam sehari istilahnya. Enggak juga, enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan menyikat gigi yang terlalu kuat. Iya. Kalau terlalu kuat itu malah kalau gigi atas gusinya terangkat ke atas, kalau yang bawah ke bawah gitu. Jadi ini saya bisa ini. Oh siap. Jadi kayak seperti ini, nanti gusinya yang ini malah naik ke atas. Ini kalau penyikatan gigi yang terlalu kuat. Jadi menyikat gigi itu cukup perlahan-lahan aja. Perlahan-lahan, tapi secara seksama. Seperti itu. Jangan sampai kuat sampai orang di luar dengar itu kita menyikat. Terus sikat giginya cepat sekali mengembang begitu. Iya. Nah, itu giginya bersih tapi justru merusak gusi dan akhirnya permukaan akar gigi ini terbuka gitu. Oh, wah gitu. Itu hanya ngilu biasanya. Iya. Oke. Kebanyakan sih memang juga memang ya dokter ya. Kalau kita tidak tahu, Iya. artinya memang banyak memang orang dia berpikir kasih keras mau sikat gigi itu supaya hilang kuningnya atau supaya bersihnya atau Iya, apa. akhirnya pada Tidak harus diharuskan. Oh, begitu. Pokoknya biar cuma pelan-pelan saja. pelan-pelan aja, tapi semua permukaan gigi di sini. Iya. Oke. Bagaimana cara mencegah bau mulut saat berpuasa tanpa membatalkan puasa? Ya. Jadi mencegah, tapi memang kan orang yang berpuasa itu apa ya, secara normal memang bau mulut, tapi asal tidak sampai ini ya, secara normal. Salah satunya yaitu tadi jangan setelah sahur tidur nggak menyikat gigi gitu. Jadi jangan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal ketika kita tertidur. Yang kedua ya itu tadi, makanan yang kita konsumsi selain juga kadang ada makanan yang manis tapi kayak akan serat, sayur-sayuran, terus buah-buahan. Dan sebaiknya kalau ada gigi yang berlubang ya kalau perlu ditambal, dirawat. Jangan dibiarkan terbuka karena dengan adanya gigi berlubang itu salah satunya menyebabkan bau mulut. Terus adanya karang gigi yang tidak dibersihkan. Makanya dianjurkan minimal 6 bulan sekali karang gigi itu dibersihkan atau yang dikenal namanya scaling. Oke. Kalau selama bulan puasa ini bukan ada efek tidak kalau misalkan sambil ngopi, teh saat sahur memperburuk kondisi gigi tidak selama bulan puasa? Sebenarnya sih enggak. Tidak, yang ya? penting kembali lagi sebelum kita habis mengkonsumsi itu, setelah sahur kita menyikat gigi. Jadi jangan sampai sisa-sisa makanan, minuman yang manis-manis itu menempel lama di permukaan gigi. Cara lain selain menyikat gigi menghilangkan bau mulut ada. Itu nanti sebentar. Ada itu nanti. Di penutup kita hantar. Ada nanti tips. Nah, oke, saya coba lanjut lagi Bu Dokter. Nah, tadi kan untuk mengoptimalkan cara menyikat gigi kan, nah itu kan Bu Dokter sudah jawab nih. Sebenarnya tadi itu pertanyaan berikutnya saya cuma sudah tidak jawab. Oke, saya coba loncat ke ini Bu Dokter. Seberapa penting melakukan pemeriksaan ke dokter gigi sebelum dan sesudah Ramadan? Ya memang dianjurkan kan kalau ke dokter gigi dianjurkan 6 bulan sekali ya. Kadang kan pasien itu pada gigi udah lubang. Biasanya kan lapisan pertama kalau gigi berlubang itu lapisan email. Itu pasien kadang belum merasakan sakit tuh. Dia nggak mengeluh sakit. Nanti kalau udah nyampe lapisan kedua dentin atau sampai ke pulpa yang ada pembuluh darah saraf baru. Biasanya kadang datang udah langsung minta dicabut ya. Itu sangat sayang. Makanya kenapa harus 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan gigi dan mulut kan di situ nanti dokter bisa melihat, oh ini ada yang lubang seharusnya ditambal ya. Karena biasanya kalau masih lapisan email itu pasien kadang belum merasa sakit atau belum minta pertolongan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ya biasa pasien juga kadang sebelum Ramadan beramai-ramai melakukan pemeriksaan gigi atau kira-kira ada gigi yang harus dirawat. Jadi jangan sampai mengganggu ibadahnya di bulan Ramadan gitu. Wah,
Keren juga ya. Dokter ada biasa orang giginya khusus itu. Bersusun. Iya, iya. Jadi sebenarnya gigi bersusun itu ada beberapa faktor. Bisa disebut faktor genetik ada. Misalkan Genetik. orang tuanya, bapaknya misalkan rahangnya besar. Terus ibunya rahangnya kecil, tapi giginya besar gitu. Misalkan ibunya rahangnya kecil, bapaknya besar atau giginya besar. Iya. Terus si anak itu rahangnya kecil, giginya ikut bapaknya besar-besar. Jadi akhirnya ruangannya tidak cukup untuk tumbuh. Oh, Itu yang pertama. faktornya. Oke, oke. Yang kedua lagi proses pertumbuhan rahangnya nggak bagus. Yaitu makanya anak-anak sudah mulai harus diajarkan kalau seharusnya makan makanan yang jangan yang lunak, lembut, padahal dia harus mengunyah. Sebenarnya proses pengunyahan itu membantu pertumbuhan rahang anak tersebut. Ada lagi kebiasaan buruk yang yang mengisap jari. Itu juga sangat tidak baik, giginya nanti bisa maju ke depan. Jadi ada faktor genetik juga ada faktor kebiasaan buruk atau anak tersebut pada saat masih kecil bernapas lewat mulut. Biasanya bernapas lewat mulut, kenapa? Karena ada gangguan misalkan infeksi tenggorokan. Akhirnya langit-langitnya itu bentuknya tidak normal gitu, sehingga ukuran gigi yang seharusnya tumbuh tidak sesuai pada tempatnya. Luar biasa dokter, luar biasa. Tapi bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Pasti dong. Nanti kan bisa kita nonton lagi, bisa mengerti lagi gitu. Penjelasan dari Bu Dokter. Saya sambil minum ya. Oh, silakan dokter, silakan. Di sini kita ngobrol santai bentar, oke? Nah, dokter, kalau Bu Dokter, sudut pandangnya Bu Dokter untuk melihat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi masyarakat selama bulan Ramadan, gimana menurut Dokter? Ya, memang kembali lagi ya dalam agama apapun, termasuk dalam agama Islam, sangat menganjurkan kebersihan ya. Kebersihan termasuk salah satunya kebersihan mulut, kebersihan gigi ya. Dan selalu tak bosan-bosannya saya ingatkan salah satu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu membersihkan gigi, yaitu dengan cara menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Pagi sudah sarapan atau kalau bulan Ramadan setelah sahur, dan yang paling penting malam sebelum tidur. Tapi memang kebiasaan atau budaya menyikat gigi malam tidur itu tidak gampang. Memang gampang diucapkan tapi kadang susah untuk itu. termasuk biasa pasien-pasien saya, ya. Anak-anak biasanya usia 6 tahun giginya udah banyak berubah. Oh iya. Sayang, gimana Bu? Udah dibiasakan anaknya menyikat. Sudah Ibu Dokter, saya sudah suruh, tapi anaknya biasanya malas langsung tidur. Oh, itu juga faktornya ya. Nah, kira-kira Bu Dokter, apa peran dokter gigi dalam mengedukasikan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan mulut saat lagi berpuasa? Ya tentunya kami seorang dokter gigi selalu melakukan atau memberikan informasi promosi kesehatan bahwa gigi dan mulut itu sangat penting bagi kesehatan tubuh lainnya. Apalagi gigi itu berfungsi sebagai pengunyahan, sebagai fonetik untuk berbicara, berfungsi juga sebagai estetik. Ya coba bayangkan kalau gigi ompong mau senyum gimana gitu ya. Agak malu-malu sih. Makanya tagline di tempat saya ini, your smile is our concern. Jadi senyummu itu membawa suatu kepercayaan diri untuk kita. Iya ya, betul juga sih dokter. Masakannya mantap. Iya, sabar banget. Your smile is your concern. Ya. Your smile is our concern. Oh, sorry. Yes. Bos keren. Nah, dokter, ada programkah atau kampanye kesehatan gigi yang dilakukan selama Ramadan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Sebenarnya secara spesifik di bulan Ramadan enggak, tapi kami, ya mohon maaf Pak, saya kebenaran ketua PDGI cabang Palu.
Wow. Oke, siap. Teruskan Bu Dokter. Ketua Ini seru nih. Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Palu, tapi anggota kami bukan dari Palu aja. Jadi PDG cabang Palu itu beranggotakan dokter gigi yang ada di Palu, di Donggala, di Sigi, Poso, Bu Dokter Toli, ini sebagai Ketua PDGI cabang Palu Cabang yang Palu, ya? beranggotakan sekitar 170 dokter gigi. luar biasa ngeri. Jadi kami biasanya melakukan kegiatan-kegiatan kayak kemarin di bulan November Hari Kesehatan Nasional KN, kami melakukan penyuluhan kesehatan gigi di lapangan Batu Lemo. Iya. Ada juga biasanya bulan kesehatan gigi nasional BKGN, kami memilih beberapa sekolah untuk melakukan penyuluhan dan melakukan pemeriksaan gigi pada anak-anak. Itu salah satunya. Terakhir kemarin hari Minggu kemarin Ya. kami melakukan kegiatan sosial, Ya. salah satu panti asuhan, mengunjungi panti asuhan, dan itu alhamdulillah beberapa teman untuk memberikan bantuan kepada panti asuhan, dan juga kami melakukan penyuluhan kesehatan gigi kepada anak-anak panti asuhan tersebut. Oh. Gitu. Wah. Sampai menyimaknya, Dok. Aduh. Saya artinya jujur Bu Dokter, memang selama saya hidup ya, artinya untuk memahami lebih dalam pengetahuan yang ini, jujur saya masih awam sekali Bu Dokter, karena saya sangat bersyukur loh Bu Dokter, ya kan saya bisa dapat ngobrol dengan Bu Dokter ini, ya kan mengenai tentang kesehatan gigi ya, mantap Bu Dokter. Nah Bu Dokter, Ya. saya coba masuk ini nih. Nah, tips. Oke. Apa tips utama bagi masyarakat agar tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan? Oke, tipsnya ya. Tipsnya ya. Yang pertama tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan, segera memeriksakan kesehatan gigi dan mulut. Ya. Ke puskesmas boleh, ke dokter gigi yang terdekat boleh, ke dokter gigi langganannya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika makan makanan berbuka atau sahur yang manis-manis, ya kembali lagi selain yang manis-manis juga harus makan yang kaya dengan vitamin dan kaya akan serat, termasuk sayuran dan buah-buahan. Berikut lagi ya tadi itu saya berulang-ulang karena ini hal yang sangat penting. Iya. Yaitu jangan lupa menyikat gigi, karena Betul. salah satu prinsip untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu dengan cara menyikat gigi, tapi menyikat giginya yang baik dan benar. Mantap. Oke. Nah, kalau ada satu kebiasaan buruk terkait kesehatan gigi yang harus diubah selama Ramadan, apa tuh kira-kira Bu Dokter? Yaitu kebiasaan buruk yang ketika sahur Ya. langsung tidur tanpa menyikat gigi, atau malam habis taraweh karena udah ngantuk. Biasa kan pulang taraweh akan lagi tuh cari cemilan-cemilan lagi, makan lagi, tapi langsung tidur nggak menyikat gigi tuh. Itu direpnya ya. Seharusnya jangan lupa selalu menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Dengar itu guys. Sehari, sahur, setelah sahur dan malam sebelum. Apapun, walaupun udah ngantuk. Ya. Keren. Nah, Bu Dokter, ada satu pertanyaan pribadi dari saya nih, Bu Dokter, yang ingin saya mau tanyakan. Tapi sebelum saya mau tanyakan dari pribadi dari saya ini ada apa kira-kira pesan dokter untuk masyarakat agar tetap sehat selama bulan suci ini, baik secara fisik maupun mental? Kira apa ada pesan Kak? Ya. Dari segi mental? Yaitu tetap ketika berbuka, silakan makan yang manis-manis tapi jangan berlebihan. Ya. Dan setelah itu apabila makanan yang berat disertai dengan makanan yang gizi seimbang, terus tetap menjaga kebersihan, termasuk menyikat gigi, dan yang paling penting olahraga. Olahraga. Okay. Jadi walaupun kita di bulan Ramadan, ya kita tetap berolahraga, ya mungkin olahraganya jangan yang terlalu berat. Kalau saya secara pribadi biasanya saya jalan kaki 10-30 menit, tetap
ada olahraganya harus diingat. Oke, siap dokter. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Oke. Sebelum kita menutup podcast kita di hari ini, Bu Dokter. Oke, Bu Dokter Lutfia. Nah, ada sedikit pertanyaan dari saya ini. Banyak wanita, kalau wanita ya, kalau untuk para lelaki mungkin menurutku masih minim. Nah, lebih dominan itu, lebih monoton yang memakai ini para wanita. Memakai behel, kawat. Nah, saya mau tanya, sebab dan alasannya para wanita ini memakai behel, apa ya istilahnya, Pak? Behel itu kawat gigi ya? Ya. Nah, itu fungsinya ada yang mungkin orang-orang bilang, apakah memang betul tidak ini dokter? Meluruskan gigi kah? Terus giginya normal, tapi ada harus dikasih ontong agar untuk kata apakah benar tidaknya bisa meratakan gigi mereka atau bagaimana? Nah, kira-kira bisa dijelaskan tuh dokter, alasan mereka harus memakai kawat gigi? Ya, jadi kembali lagi ketika menggunakan kawat gigi itu harus sesuai dengan indikasi. Apakah harus menggunakan kawat gigi atau tidak? Jadi Teman kita boleh pakai begini. Jadi kalau ternyata harus menggunakannya, memang berfungsi untuk agar fungsi pengunyahannya bisa berjalan dengan baik, fungsi estetiknya bisa bagus. Tapi kalau hubungan giginya yang sudah baik, ya tidak perlu lagi. Oh gitu ya. Berarti itu memang salah satu faktornya kalau orang memakai kawat. Apa bahasanya apa dokter? Bracket ya. Bracket ya. Oh bracket. Oh berarti bracket ya. Memang itu walaupun ada juga. Apa itu? Ini maksud saya. Sebenarnya giginya dicabut itu kalau sesuai indikasi. Kalau tidak indikasi ya nggak perlu dicabut. Kalau giginya sampai crowding atau bertumpuk dicabut, kalau enggak. Oh, tapi kalau ya, kalau tidak ini, posisi giginya rata nih, tapi Iya. dicabut. Enggak, kan kita butuh ruangan atau tidak. Kalau butuh ruangan yang besar dicabut, kalau enggak. Oh, begitu dia. Oke. Perawatannya tidak itu dokter. Iya, harus kontrol tiap bulan. Dia tiap bulan ya kontrolnya. Jangan cuma dipasang udah enggak kontrol. Harus. Wah, mantap ini. Kalau ini apa ini Bu Dokter? Oh, ini giginya yang udah Lempok. enggak ada, tapi ini cekat, gigi cekat. Artinya Bridge. Jadi dia nggak ada langit-langitnya. Ada juga gigi tiruan lepasannya, ada langit-langit yang warna pink itu ya, rambut. Nah, kalau ini yang bridge, yang cekat. Biasa pasien ada yang maunya pakai yang seperti ini. Oke. Wah, ini lagi satu. Ini sama ya? Iya, Beda. ini jacket, ini crown. Apakah ada yang mau diperlihatkan lagi? Udah cukup. Oke, siap. Oke. Nah, ini berarti ini ada 4 ini ya, item Bu Dokter ya. Berbeda-beda modelnya. Iya. Nah, oke. Nah, Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter. Oke. Artinya dari awal hingga akhir podcast ngobrol santai berbincang kita di hari ini, Ya. artinya bisa menambah pengetahuan kesehatan gigi saya dengan masyarakat. Oke. Ya kan? Ya. Artinya kalau kita tidak ada ini, mana juga karena kita cuma pandang enteng saja. Oh iya. Kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Kemarin beberapa waktu lalu saya dipanggil juga, diundang di TVRI, di RRI. Itu bukan menakut-nakuti masyarakat. Gigi yang berlubang itu yang tidak dirawat sebagaimana mestinya itu dapat menyebabkan fokal infeksi. Itu infeksi pada organ-organ lainnya, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, dan untuk beberapa kasus itu ada yang bisa menyebabkan kematian. Misalkan infeksinya yang sampai ke dada, namanya mediastinum. Ada abses, biasanya pipinya sampai besar dan sampai mengganggu jalan nafas, dan itu bisa menyebabkan kematian. Aduh, saya jadi takut ini. Berpengaruh juga dokter ya? Ya, walaupun itu kasusnya memang tidak semua gigi berlubang ke arah situ. Tapi ketika saya mahasiswa itu kan kami koas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu kasus seperti itu cukup banyak. Ya memang kalau di Kota Palu ada, saya
dapatkan Beberapa satu ada dua ya. kasus. Oh gitu ya. Kalau rokok dokter ada pengaruhnya juga ke gigi. Iya. Stand hitam giginya jadi nempel stand itu kan. Ya. Oh cuma itu kalau merokok konsekuensi kalau merokok dokter ya. Iya, tapi kan ke paru-paru. Siap dokter. Terima kasih banyak dokter Lutfia Sabrin. Sama. Suatu memang saya sangat bersyukur bisa ngobrol langsung dengan Bu Dokter Lutfia. Oke. Ya. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya, dan buat kalian guys, teman-teman OTT Podcast terkhususnya yang berada di Kota Palu dan berada di seluruh Indonesia tentunya ya, jaga kesehatan gigi kita guys. Artinya kadang kita hidup sehari-hari kadang memandang enteng kesehatan gigi kita. Kadang sebentar gantilah atau apalah, sebentar nanti sikat gigi itu apalah, habis makan sebentar lah. Nah, hal-hal yang begitu bisa merugikan, bisa mengakibatkan gigi kita bisa rusak. Oke, jadi buat kalian teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu terkhususnya, jangan lupa subscribe dan tetap stay di OTT Podcast channel di Kota Palu. Oke, boleh tuh kita langsung ke bye bye. Bye. Oke.